Woilah, hai teman-teman. Jadi pagi ini ikut aku untuk pergi ke Bolang lagi yuk teman-teman. Sekarang aku sedang berada di perjalanan. Jadi ceritanya hari ini itu aku mau pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Untuk kali ini aku menggunakan perangkap bubuk yang kemarin aku buat. Jadi hari ini perdana untuk pemasangan bubuk untuk pertama kalinya. Woilah, sekarang aku sudah sampai di spot untuk memasang bubuk perangkapnya. Biasanya di sungai-sungai kecil seperti ini banyak sekali ikannya loh teman-teman. Karena di sebelah sini spotnya terlihat bagus, jadi aku mau pasang satu di spot yang ini. Seringkali di tempat-tempat seperti ini dihuni oleh ikan-ikan predator loh teman-teman. Seperti ikan cana, ikan gabus, dan juga ikan lele. Dan juga jenis-jenis ikan predator yang lainnya. Karena takut nanti sungai kecilnya tiba-tiba banjir, jadi aku mau menusukkan beberapa kayu kecil untuk menahan perangkap bubuknya supaya tidak terbawa hanyut. Kalau sampai terbawa hanyut, jadi kacau deh. Oh iya, untuk perangkap bubuknya aku beri umpan ikan-ikan kecil nih teman-teman. Setelah itu aku tutupi perangkapnya menggunakan dedaunan supaya berkamuflase, supaya juga tidak diambil orang sih. Setelah perangkap pertama sudah selesai aku pasang, lanjut aku memasang perangkap yang kedua. Untuk perangkap yang kedua ini aku memasangnya di spot yang ini. Untuk spotnya tidak jauh dari perangkap yang pertama. Perangkap bubuk yang aku pakai ini kalau di tempat kalian namanya apa nih teman-teman? Coba tulis di komen ya. Untuk perangkap yang ketiga, yang paling kecil aku pasang di spot yang ini. Ini airnya dangkal. Sebelum memasang perangkap yang keempat, aku mau memancing dulu nih teman-teman. Aku menggunakan pancing keramat untuk memancingnya. Dan untuk umpannya aku menggunakan ikan-ikan kecil. Karena di tempat-tempat aku ini sukanya ada ikan predator doang. Maksudnya kebanyakan. Karena sering kali lepas, jadi aku menggunakan 2 kail pancing. Pokoknya kalau pakai 2 kail pancing seperti ini, pasti jamin ampuh deh. Woilah. Jadi cara memancing ikan predator itu jadi seperti ini nih teman-teman. Diangkat, turun. Dan tak lama kemudian terlihat ada pergerakan seekor ikan yang menyambar pancingnya nih teman-teman. Tuh, wis, ganas sekali dia. Kalau seperti ini udah fix ikan predator. Tuh, sikat. Perlawanan ikannya sangat menyenangkan sekali. Karena di bawah nyangkut, jadi aku merogoh-rogoh lubang untuk menangkap ikannya. Adegan ini jangan ditiru ya teman-teman, takutnya nanti ada ular. Dan ternyata aku berhasil mendapatkan seekor ikan cina limbatan nih teman-teman. Meskipun ukurannya tidak besar, karena ini ikan pertama, jadi aku masukkan ke dalam kaleng. Setelah itu lanjut untuk memasang perangkap bubuk yang keempat. Nah, sekedar info, kalau menemukan tempat-tempat seperti ini itu, kalian beruntung. Biasanya di tempat seperti ini banyak ikan cananya. Sebelum memasang perangkap yang kelima, aku memasang satu pancing di spot persawahan ini. Dan setelah itu aku tinggalkan beberapa saat sambil memasang perangkap bubuk. Di sungai tempatku ini airnya sangat jernih sekali. Aku memasang satu perangkap di spot yang kelima ini. Semoga saja berhasil mendapatkan ikan ya teman-teman. Woilah, untuk perangkap yang keenam atau perangkap yang terakhir, aku memasangnya di spot yang ini nih teman-teman. Setelah semua perangkap bubuk selesai aku pasang, aku mau mengangkat pancingnya. Ternyata pancingnya dapat nih teman-teman. Wih, mantap. Aku di sini berhasil mendapatkan seekor ikan cana limbata lagi nih teman-teman. Untuk ukurannya lebih besar dari yang tadi. Kalau yang tadi ukurannya kecil ya teman-teman. Perjalanan pulang Pokoknya mantap. Untuk ikan cana ukuran segini itu sudah lumayan besar. BTW kalau di tempat kalian nama ikan ini namanya apa nih? Hai teman-teman. Pagi ini ikut aku untuk melihat perangkap bubuk yang kemarin kita pasang nih teman-teman. Semoga saja kali ini aku berhasil mendapatkan banyak ikan ya. Perangkap pertama aku pasang di spot yang ini. Tanpa banyak ABCD, langsung aku mengangkat perangkapnya. Setelah aku periksa, ternyata ada pergerakan di dalam perangkapnya nih teman-teman. Widih, ini mah pasti menang. Dan setelah aku angkat, ternyata ciluk. Wow, mantap. Aku berhasil mendapatkan cukup banyak ikan nih teman-teman. Lumayan, rezeki anak soleh. Ternyata di perangkap pertama ini aku berhasil mendapatkan 3 ekor ikan lele dan 2 ekor ikan cana. Wis, lumayan lah untuk perangkap pertama. Setelah itu aku mau mengangkat perangkap yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Udah jadi deg-degan nih teman-teman. Apakah dapat atau tidak ya? Untung saja tadi malam tidak jadi hujan. Kalau sampai hujan, kemungkinan besar tidak berhasil mendapatkan ikan. Sekarang perangkapnya kita coba angkat nih teman-teman. 1, 2, 3. Wih, mantap. Ternyata berhasil mendapatkan banyak ikan nih teman-teman. Meskipun tidak besar, tetap harus bersyukur ya. Perangkapnya juga kecil. Di perangkap yang kedua ini aku berhasil lagi mendapatkan ikan lele. Dan juga ini ikan aku berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan yang sangat cantik. Meskipun terlihat sangat cantik atau wadidaw gitu, nyatanya ikan ini adalah ikan predator loh teman-teman. Jadi makannya jangan dilepas ke alam liar sembarangan ya, bisa berdampak buruk buat ikan-ikan lokalnya. Nanti ikan-ikan asli bisa-bisa punah. Jadi beginilah penampakan ikannya nih teman-teman. Biasanya banyak orang yang menyebut ikan ini ikan mercy. Tapi kalau di buku yang aku baca, nama ikan ini severum. Kalau kalian biasanya menyebut ikan ini namanya apa nih teman-teman? Sangat cantik loh. Lanjut, sekarang aku mau mengangkat perangkap yang ketiga. Di perangkap yang ketiga ini ternyata perangkapnya jong nih teman-teman. Tapi setelah aku lihat lagi, ternyata ada seekor kepiting yang bersembunyi di bawah perangkapnya nih. Tanpa banyak ABCD, langsung aku menangkap kepitingnya. Lumayan lah penambah tangkapan. Perangkap keempat aku pasang di spot yang ini. Dan setelah aku lihat-lihat, ternyata perangkapnya dapat ikan loh teman-teman. Lihat tuh. Ternyata aku berhasil mendapatkan seekor ikan cana. Setelah aku angkat, ternyata aku berhasil mendapatkan 2 ekor ikan. 1 ekor ikan cana, 1 ekor ikan esperum. Perangkap yang kelima aku pasang di spot yang ini. Ciluk, ternyata perangkap yang kelima ini ternyata jong nih teman-teman. Hade. Di perangkap yang keenam terlihat ada pergerakan nih teman-teman. 1, 2, 3. Widih, mantap. Ternyata aku berhasil mendapatkan 2 ekor ikan cana. Untuk ukuran segini, ukurannya besar-besar nih. Tapi bisa tumbuh lebih besar lagi loh teman-teman. Dan inilah hasilnya tangkapan kita hari ini. Dari 6 perangkap yang sudah selesai kita pasang, hampir semua berhasil mendapatkan ikan. Dapat segini lumayan lah. Meskipun sedikit, tetap harus bersyukur. Voila. Hai teman-teman, sekarang ikut aku untuk menangkap kepiting yang berada di spot jalan-jalan. Maksudnya di pinggiran jalan. Kemarin aku melihat banyak kepiting yang berkeliaran di tepian jalan ini. Di atasku ini sawah. Bisa jadi kepitingnya turun dari sawah. Aku menangkap kepitingnya menggunakan alat kecil yang aku buat dari bekas payung ini nih teman-teman. Yang aku ikatkan tali. Voila. Cara menggunakannya jadi seperti ini. Jadi besi yang aku sudah ikatkan tali ini aku masukkan ke lubang kepiting. Dan tak lama kemudian kepitingnya sudah ngamuk nih. Kalau sudah mengamuk seperti ini, otomatis bakal mencapit alat kecil ini. Dan kepiting pertama berhasil kita selamatkan. Kalau di tempat aku, nama kepiting ini namanya keyep. Kalau di tempat kalian namanya apa? Di sini ukurannya kebanyakan segini. Tapi ada juga yang ukurannya besar. Hayo, siapa dari teman-teman semuanya yang pernah memakai kepiting jenis ini? Kalau aku sih gak pernah. Tanpa aku sadari di spot yang ada kepiting barusan, ternyata ada kepiting lagi nih teman-teman. Tuh, lumayan kelihatan kan? Ini tuh kepiting. Karena aku penasaran, jadi aku membongkar tanahnya. 1, 2, 3. Wih, ternyata ada kepitingnya loh teman-teman. Ternyata beneran, barusan itu kepiting. Dan setelah aku bongkar-bongkar lagi, ternyata bukan 1 kepiting doang loh teman-teman. Ternyata ada banyak kepiting. Ini 1. Terus ini lagi. Ini nih. Jadi 2. Kalau menangkap kepiting itu harus ekstra hati-hati loh teman-teman. Meskipun seukuran begini, kalau dikena capit pasti sakit. Dan juga di lubang kepiting itu bisa jadi ada ularnya loh. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Jangan asal kayak aku ini.
Di spot yang ini aku berhasil mendapatkan 4 ekor kepiting. Lanjut kita ke spot yang selanjutnya. Di sebelah sini aku menemukan satu lubang. Jadi tanpa banyak basa-basi langsung aku mencoba untuk merogohnya. Dan tanpa membutuhkan waktu lama aku merasakan ada penarikan. Wih, ternyata aku berhasil mendapatkan kepiting lagi nih teman-teman. Wih, untuk ukuran kepitingnya sedikit lebih besar dari yang tadi. Tidak jauh dari tempat yang barusan aku menemukan satu lubang. Untungnya tidak dalam. Dan setelah aku lihat-lihat ternyata ada kepitingnya nih teman-teman. Untuk ukurannya tidak jauh berbeda dengan yang barusan. Tapi kepiting yang satu ini sangat galak sekali nih teman-teman. Tapi setelah aku bongkar-bongkar lagi ternyata di lubang yang ini itu cuma ada seekor kepiting doang. Boylah. Jadi untuk hari ini kita berhasil mendapatkan cukup banyak kepiting nih teman-teman. Siapa sangka di pinggiran jalan seperti ini banyak kepitingnya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya bisa merasakan dicepit kepiting lagi. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah menonton. Jangan lupa mampir ke Facebook dan juga TikTok aku. Salam anak pedesaan.